Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube Bunga Rika. Hai, gimana kabar-kabar teman semua yang ada di rumah ataupun yang lagi dimanapun kalian berada. Gimana nih kabarnya setelah 3 hari nggak ketemu sama aku? Semoga kalian tetap dalam keadaan sehat walafiat dan tidak kurang suatu apapun. Sharing lagi tentang kegiatan aku sebagai ibu rumah tangga ya teman-teman. Ya seperti biasa, jadi pagi hari ini aku itu mau beberes dapur ya teman-teman, cuci piring, masak, nyapu dan lain-lain. Dan kebetulan itu hari ini itu hari weekend ya. Tadi pagi-pagi itu aku juga udah ke pasar beli sayur pakis gitu, karena rencananya aku tuh hari ini mau numis pakis. Jadi selesai dari pasar itu aku tuh mau beberes dulu ya. Dan kalau nanti udah beberes aku tuh rencananya baru mau masak. Dan untuk sekedar informasi ya teman-teman, untuk beberapa hari ini dan beberapa hari ke depan itu kayaknya aku tuh belum bisa untuk up video setiap harinya ya teman-teman. Tapi jangan khawatir, jikalau aku itu up video, aku itu akan berusaha komitmen di jam 18 WITA ya. Atau bahasa lebih gampangnya itu jam 6 sore gitu ya teman-teman. Oh iya, siapa nih bunda-bunda di rumah, teman-teman sekalian yang di rumahnya itu masih punya rak legend kayak aku. Aku tuh nyebutnya itu rak legend gitu ya teman-teman, karena memang rak ini itu adalah kayaknya rak pertama kali yang tercipta untuk peralatan ibu rumah tangga ya, yang rak biru ini. Itu tuh kalau di zaman sekarang itu apalagi rumah-rumah yang udah minimalis itu jarang banget kayaknya yang pakai rak kayak gini ya teman-teman. Rata-rata mereka tuh udah pakai rak kaca, rak minimalis ya, yang lebih modern ya teman-teman. Kalau di sini itu aku tuh masih memanfaatkan rak legend begini ya. Ini itu udah lama banget, nggak tahu dari zaman kapan ya, masih dipakai sampai sekarang. Dan di sini aku tuh udah selesai buat simpun-simpun piring aku. Jadi di sini aku mau lanjut buat lap-lap kompor, buat sapu-sapu. Dan kalau meja-meja tadi tuh udah aku lap sebelum aku susun rak piring tadi ya teman-teman. Jadi di sini aku tinggal nyapu lantainya aja. Sebenarnya aku tuh sedikit bingung ya, kalau jendela dapur aku itu aku tutup itu apa ya, itu pencahayaannya itu bakal berkurang ya, meskipun aku tuh nyalakan lampu itu tetap gelap gitu. Nah kalau aku buka itu mohon maaf ya, agak sedikit silau soalnya. Tapi mau gimana lagi ya, memang seperti ini keadaannya. Jadi ya lebih baik aku buka aja ya teman-teman. Jadi itu suasananya itu bisa lebih terang kayak gitu. Jadi kalian juga pasti lebih semangat buat nontonnya ya. Dan hari ini tuh kebetulan banget weekend kali ini papinya si Ata itu cuti, jadi adalah yang bantuin momong si Ata gitu ya. Jadi dia itu nggak ngeriwehin aku waktu beberes, dan itu dia tuh lagi main sama papinya itu di belakang teras warung ya. Urusan persapuan udah selesai, jadi di sini aku mau ngelanjut buat masak ya. Jadi menu hari ini itu aku itu mau numis pakis, mau goreng tempe, sama mau buat bumbu kuning pedas apa tuh ya, ikan tongkol gitu. Jadi nanti juga ikan tongkolnya itu mau aku kasih kemangi gitu ya teman-teman, biar aromanya itu sedap dan lebih wangi. Di sini itu aku tuh mau blender dulu bumbu buat masak ikan tongkolnya ya, sambil nunggu ikan tongkolnya itu mateng, karena ikan tongkolnya itu aku goreng dulu, nggak terlalu kering lah, yang penting aku goreng dulu gitu ya. Untuk bumbunya sendiri di sini tuh aku pakai bawang apa ya, bawang merah, bawang putih seperti biasa, terus tuh lombok rawit, terus lombok keriting, daun jeruk dan juga serai sama sedikit jahe ya. Dan aku rasa buat kita itu sesama ibu rumah tangga itu kayaknya kalau lagi masak itu suka lari sana lari sini ya teman-teman, sambil menggoreng, sambil mengulek, sambil petik-petik ya, segitulah kayaknya semua seperti itu. Di sini tuh lanjut masih goreng ikan tongkolnya gitu ya. Sebenarnya kemarin tuh aku tuh mau masak ikan tuna, cuman kebetulan di pasar itu nggak ada ikan tuna, adanya ikan tongkol, ya wes lah aku beli ikan tongkol aja.
Sambil menggoreng di sini aku mau nyambil buat petikin pakisnya dulu. Di sini tuh aku tuh lebih suka metikin sayur pakis itu pakai tangan gitu ya. Karena kebiasaan dari dulu waktu aku awal-awal belajar masak pakis gitu, aku tuh pernah pakai pisau gitu. Yang ketuaan itu ikut masuk gitu ya. Jadi tuh agak suka blendir gitu kalau aku masak. Makanya aku tuh selalu pakai tangan. Jadi aku tuh bisa tahu batasan mana yang tua dan yang muda gitu loh teman-teman. Ada juga sebagian orang itu dia itu suka sayur pakis gitu ya, tapi dia itu nggak bisa masaknya. Katanya itu setiap dia masak itu sayur pakisnya itu selalu belendir. Nah, aku juga nggak tahu ya itu kenapa, karena kalau aku masak itu kayaknya nggak ada tuh yang belendir-belendir, entah kurang masak atau gimana ya. Jadi mungkin tipsnya itu kalau aku tuh masak pakis itu aku tuh tumis dulu sampai dia bener-bener layu pakai minyak gorengnya itu. Nanti kalau sudah bener-bener layu atau masak itu barulah aku tambahkan dia air ya teman-teman. Mungkin beda cara masaknya aja sih. Kalau soal blender itu aku juga kurang paham ya. Dan di sini tuh aku mau ngelanjut buat kupas-kupas bawang. Ini nanti mau aku pakai buat numis pakisnya ya. Di sini tuh juga aku tuh ada beberapa nggak pakai suara asli teman-teman ya. Karena lagi sibuk banget itu di sebelah aku tuh ada Pak tukang yang lagi nyinso kayu gitu ya. Jadi suaranya tuh ribut banget. Jadi lebih baik aku nonaktifkan aja suaranya. Lanjut aja di sini bumbunya itu aku iris-iris ya. Kalau untuk numis pakis itu aku tuh jarang banget buat ulek bumbunya. Aku tuh lebih suka diiris-iris aja kayak gini ya. Dan aku tuh kalau numis pakis itu aku tuh suka itu yang pedes gitu ya. Jadi aku tuh suka banyakin lomboknya gitu kalau tumis-tumis. Aku juga itu tipe kalau orang yang nggak bisa masak yang nggak pedes gitu teman-teman. Aku tuh kalau bikin menu masakan yang nggak pedes itu suka nggak suka susah buat ngecocokin atau ngebalance rasanya gitu. Aku tuh kan seleranya itu ada yang pedes, manis, asin, itu jadi satu gitu ya. Nah jadi kalau aku tuh disuruh masak yang cuman asin aja atau manis aja nggak ada rasa-rasa pedesnya itu, lidah aku tuh kurang bisa merasakan ya, maksudnya itu asinnya udah pas kah, manisnya udah pas, aku tuh kayak gitu. Jadi memang selera aku di rumah dan selera semua orang yang ada di rumah tuh memang harus ada pedesnya ya, jadi sudah terbiasa. Nah kalau untuk menunya si Ata ya mau nggak mau lah ya, pasti lombok itu aku hindarin. Tapi kalau untuk tumis-tumisan untuk menunya si Ata itu pasti aku itu kasih lombok sebiji, supaya membiasakan dia dari kecil itu bisa makan lombok gitu ya. Karena repot nanti kalau dia udah besar terus seleranya itu beda sama orang rumah gitu ya. Jadi memang dia itu dari kecil sudah aku biasakan untuk makan lombok sedikit-sedikit gitu. Dan semua bumbunya juga udah selesai. Jadi di sini aku mau lanjut buat ngemasaknya. Yang aku mau masak itu aku mau numis pakis dulu ya. Jadi nanti wajannya itu bisa aku pakai lagi. Aku tuh paling seneng pakai wajan anti lengket gini ya teman-teman. Jadi waktu aku masak yang pertama itu aku nggak perlu cuci. Aku tuh tinggal siram air gitu aja, udah langsung kinclong lagi wajannya gitu. Jadi nggak perlu repot-repot ngecuci lagi. Makanya di sini aku mau numis pakisnya dulu. Nanti kalau pakisnya udah mateng, baru aku mau lanjut langsung pakai wajan buat masak ikan tongkol pedas bumbu kuningnya. Pokoknya buat kalian semua tetap setia tonton video aku masak menuku hari ini sampai selesai ya. Dan di sini aku tuh mau kasih musik dulu.
Karena bumbunya ini udah masak atau udah tanek gitu, jadi aku langsung masukin si ikannya aja. Jadi tadi itu aku gorengnya itu syukur-syukur atau goreng ukur-ukur gitu ya, karena kan ikan tongkol ini sering disebut orang itu ikan kayu atau full daging gitu. Kalau nanti gorengnya kekeringan itu pasti nanti hasilnya itu ikannya itu akan keras gitu ya. Lanjut di sini aku tuh mau tambahkan air supaya nanti tuh ada kuah-kuahnya gitu. Karena kalau masak ikan bumbu gini tuh kita tuh lebih suka bumbunya gitu ya. Pokoknya tuh kalau bumbunya udah enak, pedas, manis, asin itu udah makan bumbunya aja itu terus sama nasi hangat itu aduh udah nikmatnya luar biasa ya. Pokoknya aku tuh kalau masak yang ikan-ikan disambelin gini tuh lebih laris bumbunya yang habis duluan ketimbang ikannya. Untuk kali ini aku tuh masak nggak pakai tomat ya, karena kebetulan di kulkas aku tuh tomatnya habis dan juga waktu ke pasar tadi tuh aku lupa belinya. Jadi ya wes lah, nggak apa-apa, nggak usah aku kasih tomat gitu. Jadi ini full pedesnya nampol ya, nggak ada asam-asamnya. Karena kan biasanya orang nyebutnya itu tongkol kuning kuah asam pedas gitu ya. Karena di sini nggak ada tomatnya, jadi nggak ada asam-asamnya. Jadi full pedas nampol. Di sini aku mau lanjut buat masukin kemanginya, karena sebenarnya tadi itu sudah aku tanekin gitu ya. Cuman aku skip videonya. Maksudnya itu aku tuh udah masak bumbunya itu udah bener-bener sampai meresap dulu baru aku masukin kemangi, karena kan supaya kemanginya nanti tuh warnanya itu tetap hijau dan tetap segar gitu waktu dimakan. Alhamdulillah untuk menu keduanya udah mateng, jadi aku mau langsung plating dia ke mangkok saji ya. Ya, kurang lebih seperti ini penampakan masakan aku hari ini ya. Semoga masakan aku kali ini bisa menginspirasi teman-teman di rumah ataupun bisa menjadi referensi untuk menu teman-teman di rumah esok hari. Di sini aku ngelanjut buat menu terakhir itu aku goreng tempe ya. Tadi itu ada suara si Ata, dia itu lagi entah lagi mainan gitu sama papinya, boh mainan kejar-kejaran kah, mainan opo. Yang penting ya dia tuh nyile aja gitu ya. Jadi aku tuh bisa lebih tenang dan bisa lebih cepet gitu beberesnya. Hah? Apa? Oh iya. Tadi kan kira kok tumben pagi cepet-cepet habis, rupanya ndak ada orangnya. Mau dihabisin. Dan akhirnya masak aku kali ini tuh udah selesai, semuanya udah siap. Dan untuk ini aku tuh sengaja nggak bikin sambal karena ikan tongkolnya tadi tuh udah pedes banget ya. Oke, terima kasih buat kalian semua yang sudah tonton video aku sampai selesai. Semoga kita sehat selalu dan aku makin semangat buat bikin videonya ya. Dan sampai jumpa di vlog aku selanjutnya. Aku akhirin, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.